Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Naifa Zaida dengan NIM 202400700048. Di sini saya akan membahas mengenai proses pengendalian. Sebelum saya membahas lebih lanjut, apa sih itu proses pengendalian? Di sini saya akan memberitahu terlebih dahulu arti dari pengendalian itu sendiri. Nah, arti dari pengendalian itu yaitu proses memonitor, membandingkan, mengoreksi kinerja untuk memastikan semua aktivitasnya itu berjalan sesuai rencana. Nah, dengan adanya pengendalian ini, manajer tentunya bisa memastikan bahwa karyawan-karyawannya itu bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama. Nah, lalu apa sih tujuan dari pengendalian itu? Nah, di sini saya akan membahas tujuan dari pengendalian. Yang pertama itu ada untuk mencapai tujuan pastinya. Lalu yang kedua ini ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Lalu yang ketiga ini adalah mendeteksi masalah sedini mungkin. Nah, ketika kita mendeteksi masalah sedini mungkin, tentunya kita akan lebih mudah memperbaiki masalah-masalah tersebut. Nah, lalu yang keempat ini adalah mendukung pengendalian keputusan. Lalu yang terakhir ini adalah memastikan semua orangnya itu taat pada aturan seperti itu. Nah, kenapa sih pengendalian ini sangat penting? Nah, jadi pengendalian ini kan adalah bagian akhir ya dari fungsi manajemen. Nah, kayak setelah merencanakan, mengorganisasi, dan memimpin, tentunya manajer itu perlu mengontrol agar semua itu berjalan di jalur yang benar seperti itu. Nah, lalu di sini saya akan membahas mengenai proses pengendalian itu sendiri. Nah, proses pengendalian itu terdiri dari 3 langkah. Nah, langkah yang pertama itu adalah mengukur kinerja aktual. Nah, jadi manajer itu perlu mengumpulkan informasi mengenai kinerja sebenarnya apakah sudah sesuai rencana atau tidak. Lalu yang kedua itu langkah kedua itu yaitu membandingkan kinerja dengan standar yang sudah ditentukan oleh suatu perusahaan atau oleh manajer seperti itu. Nah, lalu langkah yang terakhir itu adalah melakukan aksi koreksi. Nah, biasanya manajer itu memilih salah satu dari 3 tindakan yang akan saya bahas. Yang pertama itu ada tidak melakukan apa-apa. Nah, tidak melakukan apa-apa ini diambil ketika tidak mempengaruhi apapun gitu. Nah, lalu yang kedua ini adalah memperbaiki kinerja. Memperbaiki kinerja ini diambil ketika ada yang perlu ditingkatkan gitu. Nah, yang terakhir ini adalah mengoreksi standar. Nah, mengoreksi standar ini jika standarnya itu terlalu tinggi atau terlalu tidak masuk akal, jadi bisa disesuaikan. Lalu yang terakhir yang akan saya bahas di sini adalah alat pengukur kinerja. Nah, alat pengukur kinerja yang saya akan bahas itu yaitu balance scorecard. Nah, balance scorecard itu terdiri dinilai dari 4 area utama. Jadi area yang pertama itu finansial, tentunya area yang kedua ini adalah pelanggan, area yang ketiga ini adalah proses internal perusahaan, dan yang keempat ini adalah pengembangan karyawan dan inovasinya. Nah, lalu alat pengukur kinerja yang kedua ini adalah SIM atau Sistem Informasi Manajemen. Nah, sistem informasi manajemen itu dilihat dari mana sih? Jadi sistem informasi manajemen itu dilihat dari data dan informasi. Misalkan daftar nama pelanggan seperti itu. Nah, lalu yang ketiga ini ada benchmarking. Nah, benchmarking itu dilihat dari tolak ukur. Nah, gimana sih caranya? Jadi ini tuh kayak membandingkan suatu kinerja atau praktik yang terbaik gitu dari suatu perusahaan, dari suatu organisasi gitu, baik itu pesaing ataupun bukan. Nah, sebenarnya selain 3 alat pengukur yang saya
jelaskan tadi, sebenarnya ada masih banyak alat pengukur lainnya. Contohnya itu ada analisis rasio keuangan, terus ada tolak ukur KPI atau Key Performance Indicator, dan yang terakhir itu adalah audit kinerja. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu yang bisa saya sampaikan pada pembahasan materi ini. Sebelumnya mohon maaf jikalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.